Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Akhirnya aku bikin video lagi setelah udah sekian lama aku nggak bikin video. Kayaknya udah setahunan deh aku nggak bikin video. Nah, di video kali ini seperti pada judulnya, aku mau bikin pregnancy journey. Karena beberapa minggu yang lalu kebetulan aku tuh habis ngumumin alhamdulillah kehamilan aku di Instagram. Terus banyak juga pertanyaan-pertanyaan nanya promilnya apa dan segala macem. Jadi aku memutuskan untuk bikin video ini supaya aku bisa jelasin dan cerita dari awal seperti apa gitu. Tapi sebelum mulai aku mau minta maaf dulu kalau misalkan nanti di video aku ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian yang terkesan mungkin sotoy atau gimana, maaf banget ya. Pokoknya aku cerita dan menyampaikan berdasarkan apa yang udah aku laluin aja, berdasarkan pengalaman aku aja. Oke, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Jadi cerita awalnya, aku kan pokoknya menikah itu di bulan September 2021. Nah, kebetulan dari akad aku ke resepsi aku itu berbeda waktunya karena lagi pandemi. Waktu itu lumayan parah, jadi aku nggak bisa digabung gitu acara karena tamu juga terbatas kan gitu. Jadi aku memutuskan untuk dipisah. Jadi aku akad September dan resepsinya aku di November akhir. Terus pas di November awal itu aku juga udah sempet honeymoon. Dan kebetulan aku tuh memang sama suami aku dari awal menikah itu kita kayak masalah anak gitu, kita tuh berdua sama-sama kayak santai aja gitu sih, sebenarnya sedih kasihnya aja. Terus aku juga memang berpikir karena akad ke resepsi aku dipisah, jadi aku pengen kayak pada saat itu kayak ya udah fokus aku ngurusin resepsi aku dulu, jadi sampai acara aku semuanya benar-benar selesai gitu. Terus jadi dari sebelum menikah itu kebetulan siklus menstruasi aku tuh memang udah kayak suka nggak teratur gitu. Jadi aku suka gak mens sebulan gitu. Aku pernah juga kayak gitu, memang udah nggak teratur gitu. Terus sebelum menikah aku sempet pernah ke dokter. Tapi waktu itu kebetulan karena aku ke dokter tuh karena mens aku sempet kayak ngeflag doang gitu, kayak gak berhenti, kayak sampai hampir sebulan gitu aku mens. Terus ternyata udah aku USG dan segala macam waktu aku ke dokter, tapi ternyata aku nggak didiagnosa ada apa-apa sih, masih kayak nggak kenapa-napa gitu. Jadi waktu itu aku cuma dikasih obat hormon aja, itu aku sebelum menikah ya. Terus setelah sudah aku menikah, jadi sudah lewat dari resepsi aku juga. Aku kan resepsi itu November akhir ya. Terus pokoknya 7 bulan setelah aku menikah itu pada bulan April ya. Nah itu aku tiba-tiba telat mens. Jadi setelah aku menikah tuh aku belum pernah telat mens sampai di bulan April tersebut. Waktu aku telat mens di bulan April, terus aku waktu itu telat udah sekitar mungkin kayak lebih dari 3 hari lah ya. Pokoknya terus aku memutuskan untuk tes pack dan ternyata hasilnya negatif. Terus aku bingung kan, dan setelah aku tes pack gak lama itu aku tiba-tiba ngeflag. Aku sempat mikir kayak atau mungkin tes pack ya belum kebaca atau gimana, tapi intinya itu kayak hasilnya tetap menunjukkan negatif gitu. Nah waktu aku ke dokter itu di bulan April akhir kalau nggak salah. Jadi ini kontrol pertama aku ke dokter. Itu tuh aku langsung di USG kan, aku dicek. Ternyata aku didiagnosa ada miom. Nah miomnya tuh kebetulan ada 2, ada di bagian perut bagian bawah gitu, terus sama di perut atas di deket rahim. Nah habis itu dokternya juga langsung nyuruh aku ngelakuin beberapa hal yang harus aku lakuin. Jadi aku disuruh cek darah. Itu cek darahnya tuh ada macem-macem, kayak cek hormon-hormon gitu. Terus aku disuruh, setelah cek darah aku disuruh HSG, dan suami aku juga disuruh cek analisa sperma juga. Nah dokter aku nyuruh aku HSG itu gunanya supaya bisa kelihat kalau si miom ini tuh menghalangi jalan sperma atau enggak. Dan miom yang terutama miom yang di bagian perut dekat rahim ya, soalnya itu dokter aku bilang kayak waktu itu takutnya nempel ke rahim gitu. Jadi harus di HSG supaya ketahuan ini menghalangi atau enggak gitu. Jadi mungkin salah satu faktor belum hamil bisa jadi karena itu gitu. Jadi
harus dicek. Nah kalau misalkan memang hasilnya kurang bagus, kurang baik, dan memang benar-benar menghalangi, berarti pada saat itu tuh aku udah dikasih dokternya kalau memang harus operasi gitu. Tapi semua pokoknya dilihat dari hasil HSG-nya dulu. Nah setelah aku udah cek HSG, jadi itu aku April, terus cek HSG-nya aku lakuin tuh waktu itu bulan Mei, jadi setelah aku mens bulan depannya. Nah terus aku kembali lagi ke dokter itu kontrol kedua, berarti itu di bulan Juni. Nah setelah semua ceknya udah keluar hasilnya, jadi pertama aku jelasin dimulai dari cek darah aku. Nah cek darah aku udah keluar hasilnya, dan ternyata ada hormon yang tinggi gitu, ada hormon aku yang tinggi deh pokoknya. Nah terus di situ tuh yang tinggi itu hormonnya kebetulan hormon prolaktin. Nah karena hormon prolaktin aku tinggi, jadi menurut dokter aku tuh itu juga memang salah satu hormon yang bisa menghambat kayak jadi susah hamil gitu. Nah jadinya waktu pada saat itu hormon aku tinggi, terus dokter aku nyuruh aku minum obat. Jadi kayak aku dikasih terapi obat gitu, jadi aku minum obat itu selama 2 minggu. Nah nanti setelah sudah 2 minggu aku harus cek darah lagi, memastikan si hormon prolaktin aku itu sudah turun atau belum. Nah jadinya selain terapi obat itu untuk menurunkan hormon prolaktin aku, dokter aku juga nyaranin untuk aku menjaga makan. Jadi aku udah waktu itu tuh harus ngurangin gula, ngurangin tepung, minyak, terus pokoknya kayak kafein itu bener-bener harus dikurangin banget supaya si hormon prolaktinnya ini bisa cepet turun, karena itu dari makanan tuh juga ngaruh gitu ya guys katanya. Terus akhirnya setelah itu aku juga kebetulan bawa hasil HSG aku yang udah jadi aku udah HSG. Terus ternyata hasilnya alhamdulillah pada saat itu ternyata hasilnya bagus, jadi si miom aku ini tuh nggak menghalangi jalan gitu. Dan ternyata miom yang di perut juga itu, di perut atas itu yang deket rahim itu, ternyata itu juga bukan miom, ternyata itu cuma polip gitu. Terus kembali lagi dokter aku ngeresepin aku obat untuk melihat si polip ya ini bisa mengecil atau enggak. Nah kalau misalkan bisa mengecil ya udah kayak tidak ada tindak lanjut gitu kayak. Tapi kalau misalkan belum bisa mengecil ya mungkin kalau nggak salah waktu itu tuh kayak harus diambil gitu ya, apa gimana gitu aku lupa. Terus udah setelah itu dokter aku juga waktu itu ngeresepin aku vitamin D 5000, dan aku disuruh tetap lanjut minum Blackmores yang high folic itu. Jadi dokter aku nanya ada vitamin yang diminum gak gitu, kayak asam folatnya. Terus aku bilang aku minum Blackmores, terus akhirnya disuruh lanjutin vitamin itu. Jadi aku minum 2 vitamin itu dari sebelum aku hamil. Oke, lanjut di kontrol ketiga. Jadi itu di bulan berarti Juli ya. Nah setelah aku udah minum obat yang terapi itu untuk prolaktin aku, kan aku disuruh cek lab lagi setelah 2 minggu obatnya habis. Terus aku udah cek lab lagi, dan ternyata hasilnya prolaktin aku masih tetap tinggi gitu, jadi belum turun. Terus kemudian dokter aku akhirnya ngeresepin obat lagi yang sama, cuman dosisnya lebih dinaikin. Terus emang aku benar-benar harus disuruh lebih ketat lagi untuk ngejaga makan seperti yang udah dikasih tahu, yang dihindari apa aja gitu kayak. Terus ternyata memang mungkin yang sebelumnya itu belum turun prolaktin aku, mungkin karena aku masih bener-bener bandel banget, kayak belum terlalu menjaga makanan-makanan yang harus dihindari itu kayak minyak, tepung, gula, dan segala macem. Karena itu semuanya aku suka, jadi kayak susah banget gitu kan. Terus akhirnya pas udah gak turun juga, aku bener-bener kayak mulai oke, harus lebih ketat gitu, harus lebih ngejaga banget. Dari situ aku bener-bener langsung mengurangi semuanya. Untuk dibilang gak makan sama sekali sih enggak ya, karena gak bisa, kayak maksudnya aku masih belum bisa untuk gak makan itu semua sama sekali gitu. Jadi aku lebih ke mengurangi, jadi aku bener-bener mengurangi gula, mengurangi minyak, segala macam, tepung gitu, ngurangin kayak goreng-gorengan yang bertepung-tepung segala macam tuh aku udah
aku bener-bener ngurangin banget. Terus juga kayak kafein itu aku bener-bener kayak hampir kayak stop lah, aku nggak minum kopi dan segala macam itu. Nah akhirnya setelah dokter aku udah ngeresepin untuk prolaktin aku lagi, itu dosisnya yang udah dinaikin itu yang seperti aku bilang. Terus itu kan nanti aku aku harus minum 2 minggu lagi, dan setelah itu aku harus cek lab lagi apakah udah turun nih atau belum gitu. Di situ aku juga bener-bener kayak masih kayak merasa takut banget, takut kayak belum turun juga gitu kan. Terus untuk hasil USG lagi gitu, aku di USG lagi untuk polip aku, ternyata alhamdulillah polip aku juga udah mengecil setelah dikasih obat yang dokter aku kasih itu. Jadi udah nggak ada lagi yang harus ditindaklanjuti masalah polip dan miom aku itu, karena emang dua-duanya berarti udah aman, kayak udah tidak menghalangi saluran di dalam perut aku gitu guys. Untuk hasil analisa spermanya juga udah aku kasih ke dokter aku, dan akhirnya suami aku diresepin vitamin sama dokter aku, dan aku juga diresepin vitamin, tapi vitamin aku masih tetap sama, vitamin D3 5000, sama aku masih lanjut minum si Blackmores Eye Folicnya itu. Oke, terus bulan Juli udah mulai berlalu, dan obat aku yang penurun prolaktin aku itu udah aku minum, udah habis selama 2 minggu. Berarti kan aku harus cek lab lagi kan, aku harus cek darah lagi. Tapi pada saat itu tuh aku entah kenapa aku tuh kayak belum sempet cek lab gitu. Jadinya aku nggak nyempet cek lab sampai akhirnya udah tiba-tiba di bulan Agustus. Nah kebetulan dari 3 kali aku kontrol ke dokter itu, dari situ tuh entah mengapa kayak mens aku tuh bener-bener kayak jadi teratur banget. Jadi setiap bulan tuh aku mens di tanggal yang sama dengan siklus 7 hari mens gitu. Jadi kayak tanggalnya sama, berhentinya juga pokoknya 7 hari gitu. Nah terus setelah itu tiba-tiba di bulan Agustus itu kan aku harusnya mens di tanggal 3, tapi ternyata pas udah tanggal 3 aku belum mens. Nah di sini juga aku mulai merasa kayak ketar-ketir kembali gitu, kayak kenapa ya gitu, kayak aku lebih ke takut kayak ada kenapa-napa, karena kebetulan kan riwayat aku sebelumnya juga aku kayak sempet ada macem-macem lah ya gitu. Jadi aku sempat berpikir aneh-aneh juga, tapi masih kayak ya udah gitu kan. Akhirnya aku telat mens selama kalau nggak salah 5 hari, lebih dari 5 hari sih pokoknya. Kalau nggak salah tuh itu lama banget pokoknya. Dari awal aku telat itu aku tuh nggak langsung tes, aku bener-bener kayak diemin sampai di hari ke 10 ke 11 deh kalau nggak salah, kayak 11 harian gitu. Di situ aku baru mulai merasa ada gejala-gejala kayak hamil gitu ya, karena sebelumnya itu dari awal aku gak merasa sama sekali. Jadi aku kayak nggak berani untuk cek, bukan nggak berani sih, lebih ke kayak ya udahlah gitu loh. Terus sampai aku merasa ada sesuatu yang aneh gitu dari diri aku. Terus di hari ke-11 itu baru mulai berasa, tapi sih dari awal kehamilannya aku belum tahu itu, aku sebenarnya udah agak merasa kalau tubuh aku tuh kayak badan aku tuh gampang banget capek gitu. Tiba-tiba kayak aku pulang pergi, padahal aku pergi nggak lama dan nggak terlalu jauh, tapi tuh kayak merasa capek banget gitu setiap pulang pergi gitu. Tapi aku masih belum menyadari, masih biasa aja gitu. Di bulan apa sih, sampai di hari ke 11-12 gitulah. Nah itu aku baru merasa kayak mual. Nah di situ aku mulai kayak kok mual dan segala macam. Aku mulai bertanya gitu intinya. Terus pokoknya hari ke 13 atau ke 14 gitu aku baru berani untuk memutuskan test pack, dan ternyata hasilnya alhamdulillah garis 2, dan alhamdulillah aku hamil. Dan aku kembali lagi ke dokter 2 hari setelah aku test pack, apa sehari gitu ya, aku lupa deh. Terus ternyata usia kehamilan aku pada saat itu udah sekitar 7 mingguan gitu, jalan ke 7 minggu deh kalau nggak salah, seperti itu gitu. Jadi dan hasilnya semua alhamdulillah bagus, kayak detak jantungnya pun udah kelihatan dan segala macem kayak gitu. Udah sampai sekarang deh pokoknya ini aku udah masuk ke 23 mingguan gitu. Seperti itu ceritanya kira-kira. Pokoknya aku minta
doanya semoga aku sehat-sehat terus. Begitu juga dengan kandungan aku, dengan anak aku juga sehat-sehat terus sampai nanti persalinan. Nah pokoknya guys, semoga video aku, sharing-sharing aku ini juga bisa bermanfaat untuk kalian. Pokoknya sedikit saran dari aku, kalau misalkan kalian emang pengen abis menikah pengen langsung buru-buru punya anak gitu, lebih baik dikonsultasikan langsung ke dokter gitu, daripada kayak harus menunggu setahun dulu gitu. Nanti kayak takut terlalu berlarut-larut gitu kan. Kalau misalkan memang benar-benar langsung pengen punya anak, lebih baik ke dokter supaya dicek kalau misalkan ada masalah-masalah di dalam diri kita, kan kita juga nggak pernah tahu ya gitu. Jadi bisa segera diobati, bisa segera diatasi. Udah sih guys, kurang lebih seperti itu aja. Tadi juga sebelum bikin video aku juga sambil udah baca-baca nih catatan-catatan dari dokter aku ya, waktu aku sempat kontrol. Terus pokoknya intinya waktu itu ada yang tanya-tanya aku juga vitamin aku minum vitamin apa. Intinya tuh yang kayak tadi udah aku sebutin, aku tuh minum Blackmores yang iFolic. Terus aku minum vitamin D3 yang vitamin D3 yang 5000. Terus sama udah sih, aku minum 2 itu aja waktu aku sebelum hamil. Terus kalau olahraga juga sebenarnya tuh bagus, disaranin juga untuk olahraga ya, rajin olahraga. Cuman aku ya olahraga adalah cuman kayak nggak terlalu rajin gitu. Terus abis itu sama menjaga makan itu juga ternyata kayak perlu banget gitu guys, kayak penting juga untuk menjaga makan. Jadi kayak ngurangin gula, minyak, tepung dan segala macam yang kurang baik di tubuh kita gitu. Pokoknya dari apa yang udah aku laluin sih ada ngaruhnya banget ternyata. Oke guys, akhirnya kita sudah berada di penghujung video, karena jujur banget aku udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya terima kasih buat semuanya udah nonton. Pokoknya kalau kalian ada yang mau ditanya lagi, bisa langsung komen di bawah. Nanti insya Allah aku jawabin komen kalian ya, kalau misalkan aku tahu jawabannya. Seperti itu aja. See you on next video guys. Bye bye.